kepolisian telah menunjukkan surat perintah penangkapan dan tindakan tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat. Selain itu, saksi Bayu Pawiro juga menerangkan bahwa petugas kepolisian datang untuk mencari dan menangkap pemohon dan tidak mengambil barang apapun. Ayat 8 tentang penahanan pemohon. Menimbang bahwa termohon selanjutnya melakukan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan dan terhadap penahanan tersebut telah dibuat PA penahanan dan pemberitahuan mengenai penangkapan serta penahanan telah disampaikan kepada keluarga pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 20 ayat 1 junto pasal 21 KUHP 1981 menjadi berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka apabila terdapat alasan dan syarat sebagaimana ditentukan undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan termohon, tindakan penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah, alasan objektif dan subjektif penyidik, dibuatkan berita acara dan diberitahukan kepada keluarga pemohon. Sementara pemohon tidak membuktikan adanya penyimpangan mengenai pejabat yang berwenang, dasar atau jangka waktu penahanan. Menimbang bahwa oleh karena itu tindakan penahanan terhadap pemohon tidak terbukti cacat hukum. Ayat 9 tentang penggeledahan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penggeledahan pada penangkapan terhadap dirinya di wilayah Jakarta Timur tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat. Menimbang bahwa karena pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindakan penggeledahan sebagaimana didalilkannya, maka dalil mengenai penggeledahan tanpa izin tidak terbukti. Ayat 10 tentang pelimpahan berkas perkara ke tingkat penuntutan. Menimbang bahwa berkas perkara atas nama pemohon telah dinyatakan lengkap pada Kejaksaan Negeri Banjar sebagaimana sudah pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana, dan selanjutnya pemohon beserta barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 16 Juli 2026 dalam tahap 2. Menimbang bahwa karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan tersangka serta barang bukti telah diserahkan kepada penuntut umum, maka secara hukum tahapan penanganan perkara telah beralih kepada penuntut umum sehingga penuntut pemohon untuk memerintahkan termohon menghentikan penyidikan tidak dikabulkan. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan berpendapat tidak ditemukan adanya cacat formil yang bersifat mendasar yang menyebabkan penetapan pemohon sebagai tersangka, pencatatan DPO, penangkapan maupun penahanan menjadi tidak sah. Menimbang bahwa permohonan pemohon pada hakikatnya meminta pengadilan memasuki penilaian mengenai benar atau tidaknya kualifikasi perbuatan pemohon sebagai penipuan atau penggelapan, padahal persoalan tersebut merupakan materi pokok perkara yang pembuktiannya harus dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana, bukan dalam peradilan. Menimbang bahwa oleh karena pemohon tidak berhasil membuktikan adanya cacat formil terhadap tindakan pemohon, sedangkan termohon telah membuktikan dasar kewenangan dan rangkaian prosedur penyidikan, maka permohonan pra peradilan pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak seluruhnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan pra peradilan ini. Mengingat pasal 77 sampai 83 KUHP 1981, putusan MK nomor 21 tertanggal 16 Maret 2015, putusan MK nomor 231 2025 tertanggal 19 Januari 2026, Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan pra peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa 18 Agustus 2026 oleh Sofian Deni Saputro, Hakim pra peradilan pada Pengadilan Negeri Banjar, dan diucapkan ada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mira Irawati SHMH, Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh advokat pemohon dan kuasa pemohon. Itu ya pra peradilan yang diajukan oleh pemohon. Silakan kemudian prosedur yang sudah berjalan dilanjutkan. Sebagaimana kemudian ada RJ yang bisa diupayakan terus diupayakan sampai nanti pada akhirnya pasti perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, karena tiap tingkatan itu dia tidak memutus untuk RJ-nya, diupayakan terus aja, siapa tahu ada rezekinya bisa selesai masalahnya secepatnya. Tapi kalau kemudian bapak dan ibu berpendapat lain, monggo, itu hak dari bapak dan ibu masing-masing. Ada yang mau sampaikan lagi? Cukup? Cukup ya? Kalau demikian sidang selesai dan ditutup. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka telah terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan apakah pemohon telah memperoleh kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum penetapan tersangka dilakukan. Ayat 5 tentang alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Menimbang bahwa berdasarkan bukti termohon setelah surat perintah penyidikan diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2025, termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan konfrontasi dan penyitaan barang yang berhubungan dengan perkara sebagaimana BAP saksi atas nama saudari Imas Sudia Nur Hasanah, dan bukti lainnya sebagaimana tercantum dengan termuat lengkap dalam putusan. Menimbang bahwa termohon telah menyampaikan bahwa bukti yang diperoleh sebelum menetapkan tersangka meliputi keterangan saksi, surat dan petunjuk, antara lain keterangan pelapor dan saksi-saksi lainnya, rekening koran Bank BSI atas nama saudari Imas Sudia Nur Hasanah, dan dokumentasi cacat
surat tersebut. Menimbang bahwa terhadap penetapan tersangka yang diuji pada tingkat pra-peradilan, ukuran yang digunakan bukanlah apakah alat bukti tersebut telah membuktikan kesalahan pemohon secara final, melainkan apakah pada saat penetapan dilakukan telah tersedia sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah yang secara objektif dapat menjadi dasar dugaan bahwa pemohon melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan termohon, pengadilan berpendapat telah terdapat lebih dari 2 alat bukti yang sah dan mempunyai hubungan dengan perkara akuo, khususnya keterangan saksi dan surat yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga membentuk petunjuk mengenai dugaan tindak pidana yang sedang disidik. Menimbang bahwa dengan demikian syarat kuantitatif sebagaimana dimaksud dalam putusan MK telah terpenuhi. Menimbang bahwa meskipun saksi Restu Oksarani menerangkan bahwa tanda tangan pemohon yang ada dalam bukti surat berupa surat ketetapan tersangka tidak mirip atau identik dengan tanda tangan pemohon apabila dibandingkan dengan kartu tanda penduduk atas nama pemohon, namun dalam persidangan pemohon tidak dapat membuktikan mengenai apakah benar pemohon tidak membubuhkan tanda tangannya dalam bukti surat tersebut. Menimbang selain itu, oleh karena berdasarkan pasal 361 huruf A KUHP 2025, proses penyidikan perkara akuo telah tetap diselesaikan berdasarkan KUHP 1981, maka dalil pemohon sepanjang mengenai kewajiban surat penetapan tersangka harus nomor tersangka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena dalam KUHP 1981 tersebut tidak diatur kewajiban mengenai hal tersebut. Tentang pemeriksaan pemohon ayat 6 tentang pemeriksaan pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa surat ketetapan tersangka diterbitkan tanggal 4 Desember 2025, sedangkan surat panggilan tersangka pertama baru diterbitkan tanggal 5 Desember 2025 dan pemohon diperiksa tanggal 22 Desember 2025, sehingga menurut pemohon pemeriksaan tersebut harus dilakukan setelah penetapan tersangka. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Daryanto, pemohon sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh termohon dalam perkara akuo, sebagaimana juga dikuatkan dengan surat panggilan saksi ke-1, surat panggilan ke-2, berita acara pemeriksaan saksi atas nama saudara Arashid Ridho Muharram, dan berita acara pemeriksaan konfrontasi atas nama saudari Imas Julia Nur Hasanah, saudara Wanto, saudara Eko Daryanto, dan saudara Arashid Ridho Muharram. Yang demikian terdapat fakta bahwa sebelum penetapan tersangka pemohon telah dimintai keterangan sebagai saksi mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh pelapor. Ayat 6 tentang pencatatan pemohon dalam daftar pencarian orang. Menimbang bahwa setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon menerbitkan panggilan pertama yang dipenuhi pemohon dan menghasilkan pemeriksaan pada tanggal 22 Desember 2025. Selanjutnya termohon menerbitkan panggilan kedua untuk pemeriksaan pada tanggal 12 Februari 2026, namun pemohon tidak hadir. Menimbang bahwa termohon kemudian melakukan pencarian ke tempat tinggal dan tempat kerja pemohon serta meminta bantuan Kelurahan Purwaharja untuk mencari keberadaan pemohon sebagaimana berita acara pencarian tersangka dan surat dari Kecamatan Purwaharja dan surat dari Badan Kehormatan DPRD Kota Banjar, tetapi pemohon tidak berhasil ditemukan. Menimbang bahwa terhadap keadaan tersebut termohon melaksanakan gelar perkara tanggal 9 Maret 2026 sebagaimana disalah gelar perkara atau bukti T32 dan memutuskan agar pemohon dicatat dalam DPO yang kemudian dituangkan dalam dokumen DPO dan berita acara pencarian orang sebagaimana DPO nomor DPO 02-3-2026-Reskrim dan berita acara pencarian orang atas nama saudara Arashid Ridho Muharram. Menimbang bahwa saksi Restu Oksarani juga menerangkan bahwa dirinya sejak bulan Desember 2025 tidak mengetahui keberadaan pemohon dan pernah didatangi penyidik yang mencari keberadaan pemohon. Menimbang bahwa termohon berdasarkan pencatatan pemohon dalam DPO pada pasal 17 ayat 6 Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa keadaan tersebut sesuai dengan tindakan pencarian yang dilakukan termohon sebelum pencatatan pemohon dalam DPO, sehingga tidak terbukti bahwa pencatatan dalam DPO tersebut dilakukan tanpa didahului usaha mencari pemohon. Menimbang bahwa selain itu pencatatan pemohon dalam DPO juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pra-peradilan, sehingga dari pemohon sepanjang mengenai pencatatan pemohon dalam DPO tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa setelah pemohon ditemukan, termohon melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah tugas penangkapan dan surat perintah penangkapan serta membuat PA penangkapan. Dan pemberitahuan mengenai penangkapan tersebut juga telah disampaikan kepada keluarga pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 16 dan 17 KUHP 1981, penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup yang berdasarkan putusan MK nomor 21/2014 dipahami sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Menimbang bahwa dalam perkara akuo sebelum dilakukan penangkapan, pemohon telah berstatus sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan telah terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Oleh karenanya, secara formil telah terdapat dasar bagi pemohon untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon.
Apakah ada tanggapan mungkin terkait hasil putusan dari Pengadilan Negeri terkait pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon? Ya, tentunya tidak ada tanggapan ya. Itu sepenuhnya tentunya kewenangan dari pengadilan untuk menilai secara formil tindakan penyidikan yang kami lakukan, dan itu keputusan mutlak dari pengadilan setelah melalui proses persidangan. Dan tentunya kami tidak dalam kapasitas memberikan tanggapan. Yang jelas di situ dinilai mungkin tindakan kami ya dapat dikatakan profesional. Kami telah melengkapi segala administrasi yang diperlukan sehingga saat ini pun tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti sudah ada pada kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Sehingga dengan demikian tentunya tugas kami sebagai penyidik sudah selesai dan alhamdulillah diputuskan bahwasanya tindakan kami juga tidak cacat secara hukum. Tentunya kami juga tidak mengomentari keputusan pengadilan seperti apa. Demikian mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Herman dan Pak Dedi. Pak Dedi, bisa dijelaskan mungkin hasil dari Prapit sendiri kan tadi ditolak ya oleh pengadilan. Mungkin ada tanggapan dari pihak kuasa hukumnya ARM. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Barusan sudah dilaksanakan sidang Prapit, yaitu keputusan dari hakim. Kami kuasa hukum dari ARM sangat menghargai keputusan dari hakim karena pra-peradilan itu intinya mutlak keputusan dari hakim yang memang kita harus akui dan setujui. Namun ini bukan masalah menang dan kalah, kita masih bisa memperjuangkan keadilan di pengadilan nanti, terutama dalam pokok-pokok perkara. Walaupun dalam sidang Prapit kita menganggap bahwa itu proses pemeriksaan, proses pemanggilan segala macam itu cacat formil, tapi hakim memutuskan lain, itu tidak menjadi permasalahan karena perkara ini belum memasuki pokok perkara. Nanti kita akan berjuang di pengadilan mengenai pokok perkara apa saja yang memang terjadi. Jadi bukan masalah proses penyidikan tersangka penggeledahan, tapi mengenai materi pokok perkara. Mungkin itu saja. Kita sangat menghargai putusan dari hakim mengenai peradilan kita ditolak. Tapi itu tidak menjadikan menang atau kalah. Kita akan terus berusaha berjuang di pengadilan nanti. Oke, siap. siap. Tahap selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.